Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di Lasde, dan kali ini kita akan sharing tentang tutorial retrofit di project Android. 1 minggu yang lalu saya share sebuah video tutorial membuat aplikasi COVID-19 ya di sini. Ada di channel YouTube-nya Lasde Indonesia. Kalau teman-teman klik di sini, terus kemudian masuk ke bagian videos. Nah, di sini ada yang tutorial membuat aplikasi COVID-19 Kotlin Android ya. Nah, di sana kita sudah mengambil data dari API menggunakan library networking retrofit. Cuman karena di sana memang project starternya sudah include dengan library retrofit, maka kita tidak melakukan setup di sana ya. Nah, dan di video ini kita coba akan belajar gimana sih cara men-setup library retrofit di project Android agar kita bisa mengambil data dari API ya. Dan itu mengambil data dari API merupakan sebuah pekerjaan yang mostly dilakukan oleh seorang Android developer. Jadi hampir tidak ada Android developer yang sudah kerja yang tidak tahu caranya. Jadi ini skill yang lumayan sangat urgent ya, bukan mungkin bisa dibilang di atas penting. Jadi tidak sekedar penting aja, tapi teman-teman harus tahu. Yang perlu kita siapin pastinya adalah sebuah Android Studio. Saya harap teman-teman sudah melakukan instalasi dan sudah beres di step ini ya. Dan di sini saya menggunakan Android Studio versi 3.5. Nah, kita mulai dengan Start New Android Studio Project. Nah, kemudian kita gunakan Empty Activity aja ya. Kemudian kita langsung Next. Kalau kita kembali ke tutorial COVID-19 tadi, di sana setupnya menggunakan di sana kita coding melakukan Kotlin, dan di sini kita akan menggunakan Java. Nah, jadi stepnya sama, cuman versi Kotlinnya teman-teman tinggal balik aja ke tutorial COVID tadi. Di sana teman-teman akan melihat step by step kalau menggunakan Kotlin, dan di sini kita akan menggunakan Java agar teman-teman lebih variatif ya, lebih banyak sumber gitu. Kalau menggunakan Java gimana, kalau menggunakan Kotlin gimana. Di sini saya kasih nama retrofit setup. Ini terserah sih teman-teman mau pakai apa ya. Kemudian di sini lokasi projectnya, kemudian ini nama projectnya. Terserah teman-teman mau pakai lokasi project di mana. Setelah finish, maka seperti biasa Android akan melakukan sebuah proses yang mana sebaiknya teman-teman memiliki koneksi internet yang baik, karena kadang dia melakukan update di bagian Gradle, atau kalau kita lagi open project berarti memang lagi butuh banget internet gitu ya. Dan spek untuk melakukan processing running di sini beda-beda tergantung spek dari device, laptop atau komputer yang teman-teman gunakan. Jadi bisa jadi prosesnya lebih lama dari video ini, maka ya sabar aja sih intinya. Setelah proses build Gradle sudah selesai, maka sama seperti video yang tadi saya jelaskan, hal kedua yang perlu kita siapkan adalah emulator. Di sini saya menggunakan AVD bawaan Android Studio, dan di sini saya sudah punya satu Android virtual device atau punya satu emulator, maka tinggal saya run ya. Nah, kalau emulatornya sudah siap, kalau saya sih biasanya lebih suka projectnya langsung di run dulu aja. Mastiin bahwa project starter kita, project yang masih belum kita apa-apain ini bisa running baik-baik aja di emulator, baru kita eksekusi. Mau kita langsung ngoding, mau kita langsung nambahin library, mau kita langsung menambahkan UI di sana, itu nanti aja kalau kondisi Android Studio dan emulatornya sinkron dengan baik-baik aja gitu ya. Oke, project kita aman. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengambil library. Nah, dengan cara kita masuk ke official retrofit ya. Retrofit Android. Nah, ini sudah paling atas nih biasanya nih. Retrofit Square Open Source. Teman-teman buka aja. Nah, di sini sudah ada cara-caranya sih. Kalau teman-teman sudah pernah belajar PHP ya, itu biasanya kita belajar tentang method get, ada post dan lain-lain, dan itu nanti basic untuk kita lebih cepat mengerti tentang menggunakan retrofit. Kalau tidak, teman-teman ya coba discuss atau ngobrol sama teman backendnya yang bikinin API. Kalau teman-teman API-nya nggak bikin sendiri gitu ya. Nah, di sini
Dia adalah tutorial cara menggunakan retrofit. Cuman teman-teman kalau pengen tahu versi yang lagi dipakai, teman-teman masuk di sini aja. Nah, ini ada GitHub kan. Ini dibuka. Nah, di GitHub kita akan langsung dapat. Nah, ini dia versionnya. Kalau di website tadi tidak sampai versionnya ada di sini, maka teman-teman ini yang perlu kita copy. Kita copy, terus kemudian kita masuk lagi ke project. Terus kita masuk ke bagian Gradle script ya. Di bagian build Gradle modul app, kita tambahin taruh di bawah retrofit. Terus kemudian dia implementation. Kalau tidak mau keluar, pakai cara gini aja. Nah, selain retrofit, kita butuh satu lagi. Nah, sebelum kita tambahin satu lagi, kita balik lagi ke sini. Kita perlu yang namanya converter. Nah, ini dia converter. By default, bahwa di retrofit itu dia kan requestnya berupa HTTP request ya. Kemudian dia mendapatkan bodinya di sana berupa JSON. Untuk mengambil file JSON ini, bawaan dari retrofit dia menggunakan response body, yang mana kita harus mengconvert JSON-nya satu-satu agar bisa menjadi data type atau tipe data sesuai keinginan kita. Disesuaikan dengan value di JSON-nya juga. Kalau dia angka berarti bisa jadi double, bisa jadi integer. Kalau teks dia bisa menjadi string misalnya. Dan dengan converter kita bisa lebih mudah karena kita bisa bikin model. Jadi dia langsung di-convert ke model tersebut tanpa kita harus convert satu-satu nilai di sana. Seperti itu ya. Dan di sini ada beberapa converter yang sudah tersedia dan saya bisa menggunakan JSON atau Google JSON gitu ya. Nah, ini kita copy. Nah, kemudian yang ini kita duplikat. Nah, versinya biasanya sama di sini ya, sama dengan yang di sini. Nah, kalau sudah punya dua ini, teman-teman lakukan sync. Karena retrofit adalah sebuah library network, maka dia membutuhkan internet. Di Android kita membutuhkan sebuah permission untuk mengakses internet di device emulator ataupun di HP ataupun di handphone Android, maksudnya di real device gitu ya. Nah, kita tambahin di manifest, ada manifest Android manifest. Kita tambahin di sini users permission. Nah, dia internet. Nah, jadi setelah library tadi kemudian kita tambahin users permission ini. Nah, kemudian ada satu lagi yang lupa tadi. Nah, di retrofit kalau kita balik ke official GitHub-nya, di sini ya, retrofit requires at minimum Java 8 atau ya, bukan dan. Androidnya harus 21 ke atas. Nah, jadi bisa pilih salah satu. Nah, di sini kita pilih yang minimum Java 8 aja ya. Nah, cara mendapatkan minimum Java 8 ini teman-teman langsung ketik aja di Google Android Studio Java 8. Nah, biasanya teman-teman dapat langsung dari official developer.android.com, itu buka aja. Nah, di sini sudah diberikan tutorial untuk cara menggunakannya. Di sini ya, compile option. Atau kalau Kotlin pakai yang ini. Nah, dia ada di bagian Gradle juga. Nah, kita tinggal copy yang bagian compile option ini ke yang tadi di atas dependencies. Ini kan Android ya, sampai sini. Nah, kita taruh di sini. Baru kita sync sekali lagi. Oke, kalau sudah selesai, ini adalah main activity dari project Android kita. Kemudian kita buatin satu folder atau satu package untuk retrofit sendiri agar nanti kalau butuh ya tinggal panggil aja activity atau halaman-halaman yang kita buat di aplikasi Android. Nah, kita klik kanan di sini ya, tambahin package retrofit. Kita bikin dua kelas, Java class pertama API service. Nah, nanti di sini untuk function untuk retrofitnya, kemudian kan ada beberapa endpoint biasanya kalau di API ya, ada user, ada get user, ada create user gitu ya. Nah, kita tambahin di sini
kelas interface API endpoint. Di bagian API service, nah kita buat dua variabel. Pertama private static base URL sini ya. Kemudian retrofit. Baru kemudian yang terakhir kita buat sebuah public static API endpoint. Nah, jadi returnnya dia ke endpoint karena nanti endpoint dari API kan kita taruh di kelas interface yang sudah kita buat tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Terus untuk bagian isinya di sini sebenarnya kita bisa kopas dari retrofit tadi. Nah, ini dia untuk cara membuat function di retrofit. Kita copy, kemudian kita taruh dalam sini. Nah, untuk retrofitnya ini kita udah bikin di atas. Terus JSON converter kita alt enter untuk melakukan import. Kemudian di sini base URL ya. Base URL di sini untuk service-nya kita udah bikin di bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita balik ke endpoint. Jadi kita butuh contoh atau sampel API yang ada datanya, yang kita akan ambil nanti datanya untuk di project ini, dan itu sudah saya buatin. Teman-teman buka aja demo.lastday.com/res strip api strip sample gitu ya, agak panjang nggak apa-apa, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Kemudian terakhir adalah data.php. Di sini ada list Avengers. Kalau teman-teman suka nonton film mungkin sudah familiar dengan nama-nama ini ya. Dan data ini nanti yang akan kita ambil untuk kita taruh datanya di project Android kita. Jadi sebelum itu kan kita tadi sudah menambahkan converter. Jadi dengan converter kita bisa membuatkan dia sebuah model agar project kita yang pasti lebih rapi dengan membuatkan model untuk project kita. Di sini kan kita sudah punya main activity. Kalau misalkan activity ini dianggap sebuah nama halaman, maka ini adalah halaman utama. Kalau teman-teman bikin halaman baru, misalkan halaman user, maka bikin aja user activity. Kalau toko berarti store activity. Nah, karena di sini sudah main dan kita membuatkan model satu model saja, maka saya kasih nama di sini main model. Nah, jadi misal teman-teman bikin model untuk user, ya udah disamain aja user model. Jadi kayak gitu ya, bikin penamaan biar kita melihat project kita juga lebih enak. Oke, cara bikin modelnya kita bikin di sini private list ya. Kita bikin kelasnya dulu. Public class result ini dari mana? Dari sini ya. Jadi ada result, kita bikin kelas untuk di dalamnya ini dulu. Nah, di sana tadi kan ada ID sama title. ID sama title kita buat aja di sini private integer ID sama string title. Nah, kemudian teman-teman klik kanan, generate getter setter, pilih semua, oke. Nah, kemudian untuk resultnya di situ dia akan berupa ini ya. Kalau yang di dalam sini kan list array dari sini ya. Kemudian resultnya taruh di luar public class tadi. Private list result, nggak pakai s ya. Nah, jadi ID title result ini namanya diambil mirip dengan ini ya. Diambilnya sama. Oke, kemudian sama, klik kanan, generate atau alt insert tadi bisa. Kemudian getter setter
Oke. Nah, ini cara kita bikin model. Kemudian ada cara satu lagi yang ini opsional juga sih sebenarnya. Nah, teman-teman bikin toString karena nanti nilainya kita akan tampilkan melalui log atau logset, maka teman-teman bikin klik kanan, bikin convert ke string sih intinya. Generate toString ID sama title. Oke. Nah, jadi ini nanti yang akan kita munculkan. Ini opsional cuma untuk logchat aja. Kalau butuh data yang ditampilkan ke UI ya teman-teman lakukan get nanti, get title atau get ID untuk mendapatkan data ID dan data title, atau kalau berupa list ya berarti kita nanti gunakan get result gitu ya. Ini untuk testing aja sebenarnya. Oke, setelah kita membuat model ini, sekarang kita balik ke activity. Nah, kita bikin sebuah function private void get data from API. API service endpoint. Nah, tadi kita belum bikin di bagian endpoint ya. Nah, di sini kita pakai cara yang sudah ada tutorialnya di bagian retrofit tadi. Nah, ini ya. Ini banyak sih caranya sih. Jadi get terus kemudian endpointnya di sini. Nah, coba kita copy ke sini ya. Nah, getnya dia merah, kita gunakan alt enter, dia dapat get, kemudian kita lakukan call menggunakan model tadi, main model, kemudian kita taruh nama function ini apa, kita taruh aja get data ya. Nah, cuman get data ini sebenarnya nama umum sih, jadi teman-teman kalau main model, kalau user model ya udah kasih nama get user. Misalkan untuk product model ya udah get product. Jadi nama ini bukan ini ya. Nama ini adalah custom dari kita gitu. Oke, kita balik lagi ke model tadi. Kita balik lagi ke endpoint di last day tadi. Di sini kan ada result, ada ID title untuk modelnya. Kemudian di sini ada base URL. Base URL-nya kita taruhlah dari sini ya. Ini dia base URL. Jadi nanti yang berubah-ubah misalkan di sini. Bisa ini data untuk menampilkan data. Misalkan untuk create data berarti create data.php. Misalkan lagi update data.php berarti kan yang berubah-ubah di sini. Maka ini nanti yang ditaruh di bagian interface dan ini yang menjadi base URL. Oke, kita copy. Kita masuk ke API service, kemudian base URL-nya taruh di sini. Nah, kemudian untuk datanya kita taruh di interface tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada lagi data, create data, ya udah bikin lagi get atau post atau update atau patch gitu ya. Bikin semuanya di sini karena ini nanti akan kita ambil ketika kita mau mengambil data dari API. Metode ini maksudnya yang diambil ya. Kita balik lagi ke main activity. Nah, kita ulangi ya. API service dot endpoint dot get data. Nah, dia kan punya get data ya. Nah, kemudian tambahin satu lagi enquery new spasi kontrol spasi. Nah, dia mendapatkan callback ya, mendapatkan sugesti. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik sendiri. Kalau perlu diulang dot enquery new spasi kontrol spasi baru callback ya, di enter. Nah, di sini kita dapat on response kalau berhasil, kalau gagal dia muncul di sini. Oke, pertama biar nggak lupa get data from API kita taruh di onCreate karena onCreate yang akan dijalankan pertama kali ketika main activity ini dijalankan. Kemudian di sini karena kita mau munculin pakai log, kita bikin tag dulu di sini ya. Private final string. Nah, yang pertama responnya kita munculin di sini ya. If respon is successful, kalau responnya berhasil, maka yang pengen kita ambil apa ini? Nah, yang mau kita ambil adalah list main model result. Di sini result sama dengan
respon body get result. Oke, log. To string. Kalau gagal, maka kita munculin di sini gagalnya kenapa. Nah, kita ambil dari trueable ini ya, errornya kenapa gitu. Nah, kenapa kita bikin tag? Agar kita bisa bikin filter di bagian log chat tadi. Taruh sini. Kita yang di sini arahin ke debug. Oke, coba kita jalankan projectnya. Nah, di sini dia berhasil ya, main activity result ID 1 title Iron Man, result ID 2 title Captain America. Ini result ini karena kita tadi di model sudah bikin toString ini ya, toString, makanya hasilnya bisa muncul seperti ini. Jadi kalau nanti teman-teman sudah memiliki UI untuk menampilkan sebuah list, maka tinggal ditampilin aja respons yang ada di sini. Teman-teman tetap stay tune di tutorial retrofit Android, karena insya Allah nanti tutorial ini akan berupa playlist ya. Nanti akan ada video berikutnya di minggu depan sampai kita proses ke menampilkan data-data ini di UI sampai ada gambarnya nanti seperti apa. Jadi tetap ikuti playlist ini. Cuman kalau untuk teman-teman yang pengen belajar lebih tentang retrofit, bisa dicoba tadi tutorial tentang COVID tadi ya. Dia juga mengambil data dari API menggunakan retrofit. Jadi teman-teman bisa coba, atau teman-teman bisa kunjungi toko kita di tokopedia.com/lastdid. Itu yang menggunakan retrofit versi Kotlin. Teman-teman bisa gunakan yang PHP Laravel Kotlin ini. Ini dia menggunakan retrofit, mulai dari menampilkan gambar sampai mengupload gambar dengan retrofit. Kemudian kalau untuk Java, teman-teman bisa gunakan yang pemutar aplikasi video YouTube. Dia juga menggunakan retrofit untuk mendapatkan API review movie ya, sampai memutar video trailer menggunakan library YouTube di sini. Dan video ini sekarang lagi diupdate, nanti akan ada versi terbarunya. Teman-teman yang udah beli juga akan dapat update, dan nanti rilisnya akan bareng dengan versi Kotlinnya juga, dan insya Allah ada versi Flutternya juga untuk tutorial yang ini. Oke, itu aja dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar tutorial di video ini, teman-teman komentar aja di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe.